Sahabat Tanah Leluhur. Kali ini dalam episode kelima dengan judul Bidadari Pencabut Nyawa. Bidadari Pencabut Nyawa. Naskah disusun oleh Tizar Sponsen. Ide cerita Cece Suhyar. Teknik dan montase Yadi Enos. Musik oleh Hari Sabar dengan sutradara Thomas Agi. Pada kisah yang lalu diceritakan, Raden Purbaya yang telah dilarikan oleh Mayang Telasih diancam hendak dimasukkan ke dalam sumur tua di samping rumahnya yang penuh dengan ular-ular beracun. Jika kau masih saja berkeras, tidak mau memberitahukan padaku kunci dari aji-aji kesaktian yang kau dapatkan dari Bukit Batu Larang, aku akan menurunkan engkau pada batas sengatan ular itu. Kau akan kubiarkan tergantung dan dipatuk oleh ratusan ular sampai kau berjanji akan memberitahu kunci dari aji-aji yang kau miliki itu. Inilah cara yang selalu kulakukan, bocah. Iblis, benar-benar iblis kau, Bibi Mayang. Kenapa, bocah? Kau takut? Jika kau takut, katakanlah. Maka kau akan dapat tinggal di tempat yang indah ini sambil berlatih dan bermain bersama-sama denganku, bocah manis. Lebih baik aku mati daripada memberikan aji-aji kesaktian dari Bukit Batu Larang itu padamu. Benarkah itu, bocah? Benarkah kau lebih suka mati daripada memberikan aji kesaktian dari kakekmu Mamang Kuraya dan juga dari Jerangkong Hidup? Ya, itu adalah tekadku. Baik, akan kulihat tekadmu itu, bocah keras kepala. Masih ada waktu untukmu untuk merubah sikapmu, bocah. Bagaimana? Tidak, aku tetap pada pendirianku. Anak gila, apa susahnya bagimu untuk memberikan aji-aji itu? Rasakanlah, bocah. Mampuslah saja kau, bocah tidak tahu diuntung. Ikatan ini harus kubuat sekuat mungkin, agar kau tidak membunuh ular-ularku. Bau amis yang amat menyengat mulai menusuk hidung Raden Purbaya, dan kemilau dari kulit-kulit ular beraneka ragam memantul cahaya yang menyilaukan matanya. Sejenak Raden Purbaya terpaku. Bayang-bayang penderitaannya selama ini melintas dalam pandangannya. Paman Karewang, ceritakanlah apa yang sebenarnya terjadi. Jika ini memang perjalanan ke Gunung Sawal, kenapa tidak memakai kereta kerajaan? Kenapa kita berangkat secara diam-diam melalui lorong bawah tanah tadi? Kenapa aku disuruh memakai pakaian orang yang tidak kukenal? Ceritakanlah, Paman dan Ibunda pasti menyembunyikan sesuatu. Dusta, Paman bohong. Ayahanda pasti akan mati, seperti yang terjadi pada perang-perang yang sering saya dengar. Ayahanda pasti akan terbunuh. Paman dusta. Ibunda juga dusta. Ibunda dusta. Ibunda dusta. Ibunda. Ibunda. Yang Resi, tolonglah ibunda saya. Tolonglah, jangan biarkan ibunda saya mati. Yang Resi. Karmapala, kaulah pembunuh ibundaku. Kau pembunuh ibundaku. Aku akan menuntut balas padamu. Aku tidak takut. Aku tidak gentar, sekalipun kau anak seorang Mahaprabu. Kau harus mempertanggungjawabkan semua perbuatanmu. Awas kau, Karmapala! Awas kau, Karmapala! Awas kau! Ada apa, bocah? Kenapa kau sudah berteriak-teriak? Belum lagi kau dekat dengan ular-ular itu. Apakah kau takut? Kau menyerah, bocah? Takut? Bocah, kenapa kau diam saja? Jika kau memang takut, aku akan segera menarik tambang ini. Hei, bocah,
Kenapa kau diam saja? Agaknya kau memang memilih mati. Nah, kau rasakanlah. Ular itu, tambang ini dihentikan oleh iblis wanita itu. Ular itu menjulurkan tubuhnya, hendak meraih dan menggigit kakiku. Ya, 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 ya. Ular itu melenting menyambarku. Untung saja tidak sampai. Amis ular ini membuat kepalaku pusing. Pusing sekali kepalaku. Dewata Agung, tolonglah hambamu ini. Adik Mayang, tolonglah aku. Telah 2 hari ini aku tidak lagi mengisi perutku. Adik Mayang, bebaskanlah aku. Adik Mayang, tolonglah aku. Aku tidak mengkhianati cintamu. Adik Mayang, tolonglah aku. Aku mencintaimu, manisku, sayangku Mayang. Lepaskanlah aku dan kita akan bersama-sama lagi. Adik Mayang, lihatlah aku. Tidakkah kau kasihan padaku? Jika kau memang tidak mengkhianati aku, untuk apa kau datang ke kota Raja Galuh? Untuk apa kau mengikuti sayembara itu? Kau ingin mendapatkan putri cantik, kedudukan, kekuasaan, dan meninggalkan aku kekasihmu. Kau salah, Mayang. Kau salah. Aku kesana hanya ingin mendapatkan hadiah. Aku tidak bermaksud mempersunting Putri Nimas. Sama sekali tidak. Aku amat mencintaimu. Aku bermaksud hendak mempersembahkan padamu hadiah permata-permata kecil yang ingin kau letakkan secara berbaris di ujung selendangmu. Aku ingin memberikan hadiah itu begitu kau keluar dari kamar semedimu. Aku mencintaimu. Aku sangat mencintaimu, adik Mayang. Tapi Lodra Baloka berkata kau telah... Jadi manusia jelek dan kotor itu yang membuatmu marah padaku. Mayang, aku mempunyai saksi dan alasan kenapa dia berbuat seperti itu padaku. Dalam pertandingan itu, dialah yang justru membuka kedok aku hingga aku diusir dari arena itu. Bagus itu. Tidak, Mayang. Dia membuka kedokku dengan mengatakan bahwa aku adalah si kumbang madu, manusia cabul dan kekasih gelap dari iblis pencabut nyawa, wanita durjana itu. Setan, manusia licik. Akan kubongkar kuburannya dan akan kulepaskan seluruh anggota tubuhnya itu satu persatu. Kuburannya? Iya, aku telah membunuhnya begitu dia menyampaikan berita tentang dirimu. Agaknya Dewata telah menghukumnya. Dia telah menemukan balasannya. Lalu, saksi yang kau katakan tadi, diakah? Bukan Baloka, tapi Maloka dan Tamburu, 2 orang sahabatku. Dan dia adalah pemenang sayembara itu. Maloka berhasil memenangkan pertandingan itu. Apakah kau tidak mendustaiku? Apakah kau tidak memperdaya aku, Kakang Hanggara? Adik Mayang, aku berkata sesungguhnya. Untuk apa aku mendustai kekasihku sendiri? Kekasih yang amat kucintai. Mayang, adik Mayang, kau harus mempercayai aku. Harus, adik Mayang. Baiklah, aku percaya padamu, Kakang. Maafkan aku, Kakang. Tentu saja manisku, Mayang. Kakang, aku rindu sekali denganmu, Kakang. Aku, Ya. Kakang. Aku mengerti, Mayang. Aku mengerti. Setan! Bocah itu telah lenyap. Pastilah ada orang yang telah menolongnya, yang telah berani bermain-main denganku. Awas kau manusia usil. Jika kutemukan, akan kulempar kau ke dalam sumur ularku ini. Ada apa, adik Mayang? Ada orang yang hendak bermain gila dengan aku. Mayang Telasi. Ia telah mencuri bocah pangeran yang dahulu kita cari-cari. Maksudmu bocah yang dulu pernah kita tangkap itu? Bukan, Kakang. Dulu kita telah salah tangkap. Tapi kali ini, aku telah mendapatkan orang yang tepat. Raden Purbaya. Ayo, Kakang. Kita cari orang itu di sekitar tempat ini. Kukira tentu dia belumlah terlampau jauh. Agaknya orang usilan yang telah menolong bocah itu
telah mempergunakan kesempatan saat kita sedang melepas rindu, Kakang. Kita masih akan dapat menemukannya, adik Mayang. Ayolah, kita mencoba mencarinya lebih jauh lagi. Baiklah, Kakang Hanggara. Di manakah aku ini? Oh, kau, kakek Mamangkuraya. Kakek Mamangkuraya. Maafkan saya, Kek. Maafkan saya. Apa ini? Apa ini? Aku bukan kakekmu. Aku hanyalah seorang tukang kebun. Tukang kebun dari juragan Bupati aku ini. Tidak mungkin. Kau pastilah kakek Mamangkuraya. Pastilah. Kakek, maafkan saya cucumu ini yang durhaka, yang telah membunuhmu, melemparkanmu dengan senjata beracun. Saya tidak tahu. Saya telah diperdaya oleh Jarangkong hidup. Maafkan saya, Kek. Kau ini lucu sekali, bocah. Memangnya seperti apa rupa kakekmu itu? Hingga kau menduga aku mirip dengannya? Dan lagi kau bilang kau telah membunuhnya. Bagaimana ini? Aku benar-benar tidak mengerti. Apa kau menyangka aku ini siluman, hantu, atau mayat hidup? Saya... Apa betul kakekmu itu sudah mati? Sudah, Kek. Sudah. Ya, sudah. Dan saya sendiri yang telah menewaskannya. Saya yang telah menewaskannya. Nah, jika begitu, kenapa kau menuduhku adalah kakekmu? Tapi kakek mirip sekali dengannya. Dengan kakek saya. Apa kakek mempunyai seorang saudara kembar? Seingatku, tidak, bocah. Sejak muda aku sudah bekerja sebagai tukang kebun juragan Bupati. Tukang kebun? Iya, tukang kebun juragan Bupati. Nah, jika begitu, kakek tidak bisa mungkir lagi sekarang. Jika kakek tukang kebun juragan Bupati, kenapa kakek bisa melepaskan saya dari tangan bidadari pencabut nyawa? Bagaimana kakek bisa mengalahkan Mayang Telasi? Dari mana kau tahu aku dapat mengalahkan bidadari pencabut nyawa? Kakek bisa melepaskan saya dari tangannya. Jika hanya melepaskannya, ya apa susahnya? Aku mengikutimu, juga Rumping temanmu itu. Tapi setelah mencari kian kemari, aku yang ternyata berhasil menemukanmu. Bagaimana kakek bisa menemukan saya? Aku menemukan Mayang Telasi. Melihatnya sedang berbicara dengan seseorang di bibir sumur. Dan ketika wanita itu masuk ke dalam gubuknya, aku menjenguknya ke dalam sumur itu. Ternyata kau ada di sana dalam keadaan pingsan, dan aku menolongnya. Ya, memang agaknya kau bukanlah kakekku. Tapi, walau bagaimana, kau tetap akan kuanggap kakekku sendiri. Ya. Saya melihat diri kakek saya di dalam diri kakek. Iya, anak baik ya, anak baik. Jika begitu, aku pun ya akan demikian, menganggapmu cucuku. Ayolah, mari kita tinggalkan daerah ini. Kita cari tempat lain yang jauh dari orang-orang jahat yang mengejarmu, dan juga dari juragan Bupati majikanku. Ayo. Baik, Kek. Sementara itu, rombongan dari Resi Wanayasa yang terdiri dari Raden Setakeling, Cempaka serta Dewi Jampi telah berada tak jauh dari hutan Cimalaka Hideng. Eyang, mengapa kita tidak mencari Raden Purbaya saja? Bukankah ia tidak bersama lagi dengan Jerangkong hidup? Kita akan dengan segera dapat menemukannya. Ya. Aku mengerti kecemasanmu terhadap junjunganmu, Cempaka. Aku bukannya tidak memperhatikannya. Tapi keadaannya yang mengembara seorang diri berada di sekitar tanah Pasundan ini tidaklah perlu kau cemaskan.
Aku yakin kita akan segera menemukannya dengan bantuan perguruan tongkat merah. Mudah-mudahan saja. Kasihan sekali Raden Purbaya. Dia telah kehilangan ibundanya. Dan juga entah bagaimana nasib dari ayahandanya kini. Ya, mudah-mudahan saja Ki Pungkur akan datang hari ini menemui kita di tempat ini. Pesan itu baru saja 2 hari kakek sampaikan pada seorang pengemis tongkat merah. Apakah mungkin dia akan dapat segera menemukannya? Kita lihat saja. Aku kira hari ini dia akan datang kemari. Ini dia. Agaknya dia Ki Pungkur sudah tiba. Jampi, bangkitlah dan sambutlah tamu agung kita, penguasa tanah Jawa dan Pasundan tanpa singgasana dan mahkota. Ayo, keluarlah kau Pungkur. Aku sudah tidak sabaran menunggumu. Kau semakin tua, semakin hebat saja Wanayasa. Ayolah, kita keluar Sariti. Apa kabar, Jampi? Benar-benar suatu kehormatan. Aku dapat bertemu lagi denganmu, Jampi. Aku justru yang mendapat kehormatan untuk bertemu dengan Maharaja besar yang menguasai Jawa dan Pasundan. Mahaprabu sana hanyalah berkuasa atas tanah Pasundan. Tapi kau, si kakek jelek dan kotor, mempunyai kekuasaan yang jauh lebih besar. Kau ini keterlaluan, Jampi. Jika kau memang bersedia menduduki jabatan ini, aku akan senang sekali. Jampi, pekerjaanku dari hari ke hari hanyalah lari dari daerah sini ke daerah sana, menjenguk sini dan menjenguk sana. Dan semua urusannya hanyalah urusan kotor, bau, dan hanya bikin capek saja yang kudapatkan. Sudah, marilah. Sekarang kau duduklah dulu, Pungkur. Iya. Masih ada sebuah tugas lagi. Tugas berat yang akan kumintakan pertolonganmu. Pastilah kau hendak mengajakku bersama-sama ke hutan Cimalaka Hideng, ya? Bagaimana kau dapat mengetahuinya, Pungkur? Jampi, anggotaku telah dapat mencium kegiatan seorang bocah yang liar dan sadis di sekitar hutan Cimalaka Hideng. Dan juga sempat melihat jelangkung hidup berkeliaran di dalam hutan itu. Nah. Itulah tugas yang akan menunggumu, Pungkur. Iya. Tapi aku meragukan keberhasilan dari pencarian kita, Wanayasa. Kenapa bisa begitu, Pungkur? Ada 2 kejadian penting yang kujumpai dalam waktu 2 hari ini, Wanayasa. Yang pertama, anggotaku dari kota Papayan telah berhasil menangkap seorang bocah. Dan di dalam tahanan, bocah yang tidak dikenal oleh anggotaku itu telah melepaskan tawananku yang lain, yaitu Mayang Telasi. Bidadari pencabut nyawa. Iya, betul. Bidadari pencabut nyawa. Benar-benar keterlaluan Raden Purbaya. Tingkah dan ulahnya semakin menjadi-jadi saja. Tidak. Aku tidak percaya junjunganku akan segila itu. Dia adalah seorang anak yang baik. Aku mengenalnya. Kau benar, Cempaka.
Tapi pengaruh jerangkong hidup selama berbulan-bulan telah banyak mempengaruhi dan merubah sikapnya. Tidak. Aku tidak percaya. Iya. Memang kau benar. Dia adalah anak baik. Aku sempat menerima bukti baik anak itu. Dia mempunyai jiwa yang welas asih. Akan tetapi, kenyataan telah membuktikannya. Kakek tua, janganlah kau sembarangan menuduh junjunganku. Apakah kau tahu dengan pasti bahwa dia yang telah melepaskannya? Apakah bukan tidak mungkin justru sebaliknya? Sudahlah Cempaka. Di tangan Mayang Telasi, tidak terlalu sulit bagi kita untuk menyelamatkannya. Pungkur, kau tadi mengatakan 2 peristiwa penting. Masalah apa lagi yang telah kau temui? Oh iya. Prabu Sana telah mengirimkan jago-jago andalannya untuk mencari jerangkong hidup. Hah? Iya, sepasang pendekar dari Nusa Baru, Panglima Pake, dan beberapa orang pendekar utama lainnya. Iya. Dan mereka kini berada tidak jauh lagi dari tempat kita ini. Iya. Lalu, apakah mereka mengetahui harus kemana mencarinya? Ya, aku kira demikian, Wanayasa. Mereka kini sedang mengarah ke tempat yang benar. Iya. Kesempatan yang terbaik kukira. Kita akan bersama-sama dengan mereka mencoba menghancurkan jerangkong hidup. Benar Wanayasa. Akan tetapi, kukira sebaiknya kita tidak perlu berjalan bersama-sama dengan mereka. Bukan tidak mungkin jerangkong yang sempat mengetahui akan segera melarikan diri dari Cimalaka Hitam. Tua gila, Bungkur. Alangkah indahnya kata-kata itu. Jerangkong hidup melarikan diri. Ya. Melarikan diri. Selama ini dia adalah momok bagi kita. Tokoh-tokoh dunia kependekaran Pasundan. Tapi kini kau memperhitungkannya bahwa dia akan dapat kita kalahkan. Ayolah, kita segera mencari iblis itu, Bungkur. Kita pelajari dahulu daerah sekitarnya. Ayolah, Jambi. Setan, Cempaka, ayo bersiaplah kalian. Iya, baik, Eyang. Cempaka, cepatlah naik ke atas kudamu. Tidak, Eyang. Biarlah saya berjalan kaki saja seperti tadi. Tadi Eyang memperbolehkan saya berjalan kaki sambil menuntun kuda ini. Cempaka, kali ini kita akan melakukan perjalanan cepat. Kau naiklah. Paman Seta, Eyang, biarkan aku lari bersama-sama dengan kalian saja. Masakan aku hanya seorang diri yang berkuda? Tidak usah kau pedulikan kami, Cempaka. Lihatlah, kita akan mempercepat lagi perjalanan ini. Lihatlah, bukankah kau belum sanggup untuk berlari cepat seperti ini? Keling, kau dampingilah terus adikmu Cempaka. Jaga baik-baik. Kita akan segera memasuki daerah dari jerangkong hidup. Baik, Eyang. Pasar ini cukup ramai, cucu. Jika kau hendak mencari makanan untuk mengisi perutmu, disinilah tempatnya. Apakah kau sudah merasa lapar? Sudah, Kek. Sebaiknya kita mengisi perut dulu di sini. Agar jika kita lalui pasar ini, kita tidak lagi pusing mencari tempat makan. Ada-ada saja alasan orang yang lapar. Ya, ayo marilah. Tapi kita makanan di sana saja, Kek. Mungkin uang simpananku tidak cukup jika makan di rumah makan besar itu. Dan lagi pakaian kita. Iya. Jangan khawatir, cucu. Aku mempunyai simpanan uang yang cukup untuk makan di sana. Ayo, jangan khawatir tentang pakaian. Kita membawa uang untuk membayarnya. Tapi Kek. Sudah. Ayo kita makan di sana. Ayo.
Pangeran Purbaya, pangeran yang selayaknya bergelimang dengan kemewahan, kini untuk makan di sebuah rumah makan pun hatinya berdegup dan berdebar tegang. Ia merasa khawatir jika tak dapat membayar harga makanan di rumah makan yang terbilang besar di kota kecil itu. Ayo, makanlah cucu. Kenapa kau kelihatan lesu seperti itu? Ayo, kau khawatirkan aku tidak dapat membayarnya. Oh, ini lihatlah uang yang kubawa. Cukup bukan? Kakek ternyata membawa uang yang sangat banyak. Makanlah, makan. Ayo, jangan ragu-ragu, cucu. Ayo, makan. Baik, Kek. Tempat ini cukup baik, Kakang Paki. Kita makan di sini saja. Ayo, mari. Tempat ini cukup baik, Kebobau. Baik, Adi Danar Senggi. Hei, pelayan, kemarilah. Cepat. Ya, Tuan. Berhati-hatilah, cucu. Mungkin mereka adalah orang jahat. Kau memiliki kepandaian. Janganlah mencari perkara secara sembarangan. Oh, tidak, Kakek. Aku tidak suka mencari perkara. Ya. Dan lagi, mereka adalah orang baik-baik. Mereka bukanlah orang jahat. Dari mana kau tahu bahwa mereka bukan orang jahat? Mereka adalah pengawal-pengawal utama dari sebuah kerajaan. Dari mana kau tahu, bocah? Tanda di lengan itu, Kek. Itu, salah satu dari mereka adalah seorang panglima. Dan beberapa di antaranya adalah perwira-perwira utama. Dan lainnya, saya kira juga adalah tak berbeda. Orang-orang dari istana. Iya. Pintar sekali kau, bocah. Itu, dengarlah. Mereka bicara. Kelihatannya cukup serius. Dengarlah, Kek. Aku mendengar ia menyebut-nyebut Raden Karmapala. Iya. Dan dengarlah, Kek. Iya. Ya, tugas kita membebaskan Raden Karmapala tidak kalah sulitnya dengan masuk ke dalam istana Ranghyang Prabu Sora. Kau agaknya terlalu melebih-lebihkan Adi Danar Srenggi. Masa akan menghadapi seorang tokoh sakti persilatan saja? Kau bandingkan dengan istana Ranghyang Prabu Sora yang dipenuhi dengan puluhan jago, perwira maupun prajurit. Aku tidak berdusta, Kakang Paki. Kedatanganmu ke Pasundan ini baru sekitar 10 tahun. Sedangkan masa-masa angkara murka dari Jerangkong hidup sekitar 20 tahun yang lalu. Begitu hebatnyakah dia? Iya, dia sangat hebat, Kakang Paki. Akan tetapi, dengan ditemani Kakang Paki dan beberapa rekan-rekan kita ini, kukira kita akan dapat menekan Jerangkong hidup itu. Mudah-mudahan keterangan yang kita dapatkan dari petugas sandi kita itu benar-benar tepat. Hingga kita dapat segera menyelesaikan tugas kita. Ya, untuk itu, cepatlah habiskan makanan ini, Kakang. Ya, baiklah Adi Danar Srenggi. Akan kulihat sampai di mana kehebatan tokoh yang bernama Jerangkong hidup. Kelompok laki-laki tersebut ternyata benar utusan dari Prabu Sana. Mereka segera menyelesaikan santapannya. Akan tetapi, belum lagi mereka bangkit dari tempat duduknya. Mau lari kemana kau kemenakanku yang manis? Agaknya kau orang tua usilan yang telah melepaskan bocah itu dari tanganku. Kaulah yang sangat keterlaluan, Bibi Mayang. Untuk apa kau menyusahkan diriku terus-menerus seperti ini? Kau tunggulah dulu, bocah. Urusan kita dapat kita bicarakan nanti. Aku hendak menyelesaikan urusanku dengannya dulu. Maafkan saya, Nona. Maafkan saya. Saya melihatnya sedang terikat di sumur itu. Saya merasa kasihan dan melepaskannya. Agaknya kau memiliki kepandaian. Kau akan kubesar, kakek tua.
Jika kau tidak mau minta ampun dan membunuh diri di hadapanku. Ampunkan saya, Nona. Ampun. Iblis wanita, kau hanya berani mengganggu kami, anak-anak dan kakek tua yang lemah. Agaknya kau memang ingin kukuliti tubuhmu di tempat ini. Tunggu, siapakah kau ini wanita iblis? Orang tua, siapakah kau ini? Ada urusan apa kau berani mencampuri urusanku? Siapapun diriku, kukira kau tidak perlu tahu. Cuma ku minta demi keselamatanmu juga, tinggalkanlah tempat ini. Kakang, untuk apakah Kakang melayani orang muda sepertinya? Usir saja dengan kekerasan. Jangan bicara panjang lebar. Kita harus segera meninggalkan tempat ini, Kakang. Saat ini, walaupun kalian ingin lari juga sudah tidak ada kesempatan lagi, orang tua. Kalian akan kubuat merangkak minta ampun padaku. Merangkaklah orang tua. Ya, Oh, hebat sekali, Nona. Siapakah kau ini sesungguhnya? Siapakah aku ini? Kurasa kau tidak perlu tahu. Tapi kau cobalah sekali lagi seranganku ini. Paman, dia adalah Mayang Telasi, si bidadari pencabut nyawa. Ternyata kau adalah Mayang Telasi, si bidadari pencabut nyawa. Pantas tingkah dan ulahmu demikian gilanya. Jika kau sudah tahu siapa diriku, kenapa kau tidak meminta ampun dan langsung membunuh diri? Adik Mayang, kau terluka. Dadaku terasa sesak. Laki-laki tua itu hebat sekali, Kakang. Ayo kita serang bersama-sama. Jangan, Adik Mayang. Jangan. Mereka adalah jago-jago utama dari kerajaan Galuh. Dan orang yang baru saja kau hadapi itu adalah Panglima Paki Sulung. Pantas. Ayo, Kakang. Kita tinggalkan saja tempat ini. Mari, Adik Mayang. Untung saja Maloka sempat membuka rahasia Bang Sabcabul itu. Jika tidak, tentu sang putri akan hancur hatinya mendapatkan seorang suami laki-laki itu. Ayo, kita tinggalkan tempat ini, Adi Danar Srenggi. Tunggu dulu, Paman. Paman, saya mengucapkan banyak terima kasih. Satu saat, jika saya berumur panjang, saya ingin sekali membalas budi baik Paman. Bolehkah saya tahu nama Paman? Bocah, anak baik. Namaku Paki Sulung. Oh, Paman Paki Sulung, panglima dari kerajaan Galuh. Dari mana kau tahu, bocah? Dari ikatan yang melilit di lengan Paman Paki. Oh, hebat sekali. Hebat sekali pengetahuanmu, bocah. Siapakah namamu dan siapa orang tuamu? Nama saya Purbaya dan orang tua saya sudah lama tiada. Lalu kemana sekarang arah dan tujuanmu? Ke rumah kakekku ini. Di Karang Sedana. Ya, di Karang Sedana. Ya, Karang Sedana. Jauh sekali perjalanan kalian. Sayang sekali. Aku tidak dapat membantu kalian lebih jauh lagi. Berhati-hatilah kalian di jalan. Aku mempunyai tugas yang harus kuselesaikan. Selamat tinggal. Mari, Adi Danar Srenggi. Adi Kebo Bawuk. Mereka telah pergi, Kek. Saya... Ada apa, cucu? Kenapa kau kelihatan bingung seperti itu?
Saya merasa iri dengan Raden Karmapala, Kek. Iri pada Raden Karmapala? Siapa Raden Karmapala itu? Mereka itu mencari Raden Karmapala. Ya. Mereka itu adalah para pengawal dari ayahandanya. Sedangkan saya... Kenapa? Kenapa, cucu? Ada apa dengan dirimu? Kenapa kau sampai iri dengan Raden Karmapala? Memangnya siapa ayahanda dari Raden Karmapala? Dan kamu ini siapa sebenarnya? Tidak. Tidak, Kek. Iya. Saya iri karena dia anak seorang raja besar. Apapun yang terjadi dengan dirinya selalu menjadi perhatian banyak orang. Sedangkan saya hanyalah seorang anak yang sudah tidak mempunyai sanak kadang lagi. Iya. Nasib manusia itu ada di dalam tangannya, cucu. Di dalam tangan yang maha kuasa. Yang maha kuasa menentukan garis dari jalan hidup kita. Jalan hidup ini. Tetapi kita sebagai manusia yang memiliki akal dan semangat, diwajibkan olehnya untuk selalu bergerak berjuang menghadapi kehidupan yang diciptakannya itu. Aku seorang tua yang bodoh, Cu. Tapi aku yakin satu saat dengan kepandaian, semangat, dan juga dari pancaran wajahmu, kau akan menjadi seorang yang besar dan dihormati. Yang juga akan dijunjung tinggi semua kata-kata dan perintahmu. Kakek ini terlalu mengada-ada. Tidak mungkin, Kek. Aku seorang anak yang bodoh, miskin, dan lemah seperti ini. Tidak mungkin akan menjadi orang seperti yang kakek katakan itu. Ayolah, kita tinggalkan rumah makan ini. Itu, lihatlah, pemiliknya memperhatikan ke arah kita. Bagaimana nih, Kek? Apakah kita akan membiarkan saja kerusakan yang telah kita sebabkan ini? Lalu maksud Raden bagaimana? Kita harus menggantinya. Bukan kita yang menjadi sebab utamanya. Ya, Kek. Tapi bagaimanapun juga, ini kitalah satu-satunya orang yang harus bertanggung jawab. Kasihan sekali. Tentu cukup banyak kerugian yang telah kita buat. Meja dan kursi yang hancur itu. Saya mempunyai uang. Tapi uang ini... Kau baik sekali, cucu. Simpanlah uangmu itu. Biarlah pakai uang kakekmu saja ini. Ini uang yang ada padaku. Kukira cukup untuk mengganti kerugian ini. Sudah, simpanlah uangmu itu. Ayo. Setelah mengganti kerugian pada pemilik rumah makan itu, keduanya, kakek dan cucu itu, melanjutkan perjalanan mereka untuk menghindari dari kejaran Mayang Telasih. Mereka kemudian mengambil jalan yang sepi di pinggiran hutan kecil. Akan tetapi, walaupun keduanya telah berusaha menghindarkan diri dari intaian Mayang Telasih, di hutan tersebut mereka dikejutkan oleh kehadiran bidadari pencabut nyawa itu secara tiba-tiba saja di hadapan mereka. Selamat bertemu lagi kemenakanku yang manis. Kau Bibi Mayang? Ya, aku tidak mungkin melepaskanmu dengan begitu saja, bocah. Aku begitu menyayangimu. Apapun yang akan kau lakukan, aku tidak akan memberikan aji-aji yang kudapatkan dari Bukit Batu Larang itu, Bi. Percuma saja kau memaksa dan mengejar-ngejarku. Apakah benar begitu, bocah? Apakah benar kau tidak akan menjelaskan padaku, sekalipun aku mencabuti seluruh jari-jari kakekmu itu? Setan! Kakang Anggara, kau tahu apa yang harus kau lakukan, bukan? Cukup jelas, adik Mayang. Kemarilah, kakek tua. Bukankah kau sangat sayang pada cucumu? Kemarilah. Entah setan macam apa lagi yang kau bawa kemari, Bibi Mayang. Ayo, majulah kau manusia jahat. Hati-hatilah, kakak. Anak itu cukup hebat perempuannya. Masakan kau mengkhawatirkan diriku untuk menghadapi cacing ini, adik Mayang? Cacing kecil berhasil memukul kepalaku. Setan,
Aku cincang tubuhmu. Kakang Hanggara, masukkan kembali pedangmu itu. Tapi anak setan ini telah memukul kepalaku, adik Mayang. Masukkan kembali pedangmu. Hadapi dengan tangan kosong. Kau masih mampu menghadapinya. Aku tidak sabar lagi untuk melepas lehernya. Ingat, Kakang. Bukankah kau mengerti? Aku membutuhkan anak itu hidup-hidup. Baiklah. Baiklah, adik Mayang. Berhati-hatilah, bocah. Aku akan membuatmu menyesal telah memukul kepalaku ini. Kali ini, Dika Hanggara si Kumbang yang merupakan kekasih dari Mayang Telasi melancarkan serangannya pada Raden Purbaya dengan kencang. Sejenak, Raden Purbaya berhasil menahannya dengan gerbang dewatanya yang telah disempurnakan dengan kincir mutu tingkatan terakhir dan juga Aji Smedi Dewa Gila. Akan tetapi karena ilmu itu hanya dipelajarinya dalam beberapa hari saja, belum mampu untuk menjatuhkan si Kumbang Madu. Bahkan beberapa saat kemudian, kini Raden Purbayalah yang justru telah terdesak. Akan tetapi pada saat yang kritis tersebut, Kenapa denganmu? Kenapa kau membiarkan dia memukulmu? Entahlah, adik Mayang. Tiba-tiba saja tanganku dan juga seluruh tubuhku tak dapat kugerakkan. Aku tidak mengerti, adik Mayang. Biar aku akan memberi hajaran pada bocah itu. Minggirlah kau, adik Mayang. Sudahlah, Kakang. Biar aku saja yang menghadapinya. Kau hebat sekali, kemenanganku yang manis. Tapi sekarang kau akan melihat sebuah hiburan yang menarik. Sebuah hiburan yang sangat menyenangkanmu. Kakang Hanggara, kau uruslah kakek itu. Kami berdua di sini akan menyaksikan sebuah hiburan yang manis. Ayo, duduklah kemenakanku yang manis. Duduklah di sini. Rumput ini cukup bersih. Sekarang kau saksikanlah, bocah. Kakekmu yang tersayang akan memberikanmu sebuah hiburan. Dika Hanggara, pemuda bejat dan berandalan itu, kemudian menepuk beberapa jalan darah di beberapa bagian tubuh kakek tukang kebun itu. Tepukannya itu mengarah ke bagian pinggang, paha, dan kepala kakek tua itu, dan bertujuan hendak mendatangkan rasa nyeri dan gatal yang dapat membuat seseorang hampir menjadi lupa diri. Akan tetapi entah bagaimana, yang terjadi justru sebaliknya. Ada apa dengan kau, Kakang? Mengapa kau jadi seperti ini? Entahlah, adik Mayang. Aku tidak mengerti. Ketika aku melancarkan totokanku pada kakek itu, aku justru merasa jalan-jalan darahku tertutup. Jalan darah yang sama yang hendak kututup di tubuh kakek itu. Setan. Rupanya orang ini benar Mamang Kuraya. Kakek dari bocah setan ini. Biarlah, aku akan mencoba untuk memukulnya saat ia sedang lengah seperti ini. Ya! Kakak Hanggara, ayo kita tinggalkan tempat ini. Ayo, kita tinggalkan tempat ini, tolong. Kenapa kita harus melarikan diri, adik Mayang? Bukankah kau menginginkan bocah itu? Manusia tolol, gablok. Tidak tahukah kau mengapa tadi aku sampai terlempar? Dan kau sampai berjingkrak-jingkrak seperti monyet dungu. Dan sampai berhasil dipukul oleh Purbaya. Aku tidak mengerti maksudmu, Mayang. Kakek tua itu adalah seorang tokoh tua yang maha sakti dan satu angkatan dengan Jarangkong hidup. Mana mungkin, adik Mayang? Dialah yang bernama Mamang Kuraya. Mamang Kuraya? Ya. Tokoh sakti angkatan masa lalu, guru dari Siwanayasa. Ya, dialah itu. Setan. Jika demikian, gagallah rencanamu untuk memiliki bocah itu. Tidak, Kakang. Aku akan terus berupaya untuk mendapatkan bocah itu dengan cara apapun. Maafkan aku, cucu. Aku telah menggodamu sedemikian rupa. Aku rindu sekali denganmu. Sejak perpisahan kita di Bukit Batu Larang itu, aku berniat hendak mencarimu. Tapi apa, Kek? Ya, aku lalu menghentikan pencarianku beberapa saat.
Aku bersembunyi karena aku melihat orang yang amat kutakuti berkeliaran kembali. Pendeta Sanata Dharma tentu mencari jerangkong hidup, dan aku pencuri kitabnya. Itulah, bukankah setiap bentuk pencurian akan membuat dan membawa kesusahan? Oh, iya. Iya, kau pintar dan jujur sekali, bocah. Ya, setiap benda yang kita curi akan membawa dan mendatangkan kesusahan pada diri kita. Ya, kau benar, bocah. Lalu, apa yang akan kita lakukan sekarang? Kemana kita akan pergi, Kek? Ya, terserah padamu, cucu. Kemanapun kau ingin pergi, aku bersedia mengantarkan. Sekalipun ke ujung dunia ini. Kemanapun kau mau, aku kini sudah tidak mempunyai siapa-siapa lagi. Aku merasa sendiri dan kesepian. Benarkah demikian, Kek? Benarkah kakek akan bersedia mengantarkan saya kemana saja? Iya. Kemana saja? Jika begitu, marilah kita pergi mencari ayahandaku. Raden Purbaya menjadi gembira mendengar kesediaan dari Mamang Kuraya kakeknya. Dan seketika itu juga ia mengajukan permintaan untuk mencari ayahandanya. Nah, para pendengar sekalian, bagaimanakah dengan pengalaman Raden Purbaya selanjutnya? Dan bagaimana dengan pertempuran di hutan Jimanaka Hideng? Apakah Jerangkong hidup akan mampu mengatasi serbuan dari para pendekar tingkat tinggi? Untuk mengetahui jawabannya, ikutilah kisah Babat Tanah Leluhur ini dalam episode kelima, Bidadari Pencabut Nyawa. Sampai jumpa.